Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah kami. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, Kau sangat berkenan. Saat ini Tuhan, biarlah Kau kuasai ruangan ini, pikiran hati kami. Kau urapi kami semua untuk mendengarkan dan menerima sebagian dari firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali berjumpa pada hari ini di dalam sesi yang spesial. Sebelum saya uraikan dengan judul yang singkat dengan tema untuk hari ini, terimalah salam dari saya, Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saya senang sekali, ya, saya lihat wajah sini ganteng, cantik, tidak ada wajah lonjong lagi, ya. Haleluya. Karena kita tahu ada suatu kepastian, ya. Di dalam peristiwa-peristiwa yang terakhir ini, saudara, ya, kalau kita ketahui ada suatu kronologi. Kalau seorang ngerti hukum, ada suatu peristiwa rentetan yang terjadi untuk memastikan dan melihat seperti apa. Saya terbiasa di lapangan hukum, pasti tahu kronologi kasus itu seperti apa dan akhirnya seperti apa. Kalau di dalam suatu kasus yang saya tangani, saudara, itu belum jelas, saya katakan kurang bukti. Ya, kurang bukti. Karena kalau dipaksakan pun, saudara, kalau di kantor polisi akan dihentikan. SP3. Kalau di perdata akan ditolak sama yang mulia, sama Pak Hakim. Nah, kalau saya akan lacak, saudara, di dalam kronologi peristiwa yang terjadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya memberanikan dengan saya pelajari, saya baca sendiri, dan saya paham maknanya, maka Tuhan kita Yesus Kristus itu jelas. Ya. Dia datang dari awal sebagai bayi, jelas, disaksikan, ada banyak saksi. Terus dia di salib, ada saksi. Inilah, saudara, yang terakhir saksi ini, saudara, banyak yang menggoncangkan. Oh, enggak disalib. Ya, silakan aja. Karena ada peristiwa satu disaksikan banyak saksi. Dan rasul-rasul yang sangat dekat saat itu, saudara, menyaksikan tidak pernah berubah. Bilang Yesus bisa. Dan akhirnya, saudara, bangkit dan terangkat dan naik ke surga. Nah, inilah, saudara, kronologinya. Seperti di dalam, ini sudah. Kisah Rasul pasal 1, ayat 6 sampai yang ke-9. Mari kita cek, nanti kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 mulai. Sampai yang ke-9. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Terakhir, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, dari awal ada saksi, terakhir ada saksi. Inilah, saudara, yang memastikan sejarah ini tidak bisa diubah. Kalau Anda dengar secara hukum, saya sebagai advokatnya enak, saudara. Bukti ada, saksi ada. Paling enggak 2 alat bukti yang cukup, pasti mantap. Ya, pasti mantap, proses hukumnya pasti oke. Dan saudara, ingin saya katakan demikian. Seperti yang di dalam ayat sudah kita baca, kita dapat judul yang singkat. Katakan sama-sama judulnya, 1, 2, 3. Cuma depan aja. Sama-sama, musik juga. 1, 2, 3. Apa judulnya? Ada kenaikan, ada pengharapan. Haleluya.
Saudara, kalau kita pahami ada kenaikan, ada pengharapan. Ini kalau kita bicara kenaikan, naik apanya? Anda jangan mikir naik gajinya loh ya. Walaupun doa saya, gaji Anda naik doa saya. Tapi saya nggak akan ngomong soal gaji Anda. Ya. Saya katakan secara teologis ya. Ini berbicara, yang kedua ya. Ini berbicara yaitu kenaikan, ini terangkat saudara. Kenaikan itu saudara, slide kedua. Kenaikan saudara itu terangkat naik ke atas atau ke surga. Untuk dimuliakan. Untuk apa saudara? Yesus naik ke surga dimuliakan, bukan hanya dimuliakan, tetapi untuk memastikan menjadi pemegang segala kuasa di bumi dan di surga. Saudara, ini ada kabar baik untuk saudara dan saya. Jadi kita mengiring Yesus itu tidak sia-sia. Amin. Karena kita hidup ini saudara, kita harus tahu kemana akhirnya. Atau kita lihat tokoh itu yang kita percaya saudara. Kalau saat ini kita ngomong kerohanian ke surga dan gak ada kepentingan ke surga buat apa? Tapi Yesus saya awali saudara. Dari awal sampai terakhirnya jelas langkah dan kronologinya disaksikan dengan banyak saksi. Dan sejarahnya saudara, sampai sekarang gak pernah berubah. Yesus saudara ternyata memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya saudara, saat kita hidup di bumi, apapun masalahnya saudara, bisa kita atasi dan kita sebagai pemenangnya yang percaya katakan amin. Segala kuasa. Ini artinya saudara, apapun. Termasuk kita menghadapi apapun masalah. Jangan dibatasi saudara. Karena siapa yang percaya Yesus diberi kuasa yang sama. Anda yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Anda diberi kuasa yang sama. Roh Kudus yang sama. Amin. Jadi bukan berarti yang naik mimbar aja. Semua orang yang percaya diberi kuasa yang sama. Artinya begini Bapak. Apapun persoalannya, kita siap menghadapi. Amin. Apapun masalahnya, saudara, kita pasti pemenangnya. Karena saudara, segala kuasa di tangan Yesus dan kita diberi kuasa. Maaf kata, saya kasih perbandingan sebentar. Saya di lapangan hukum gampang sekali. Saya ada orang yang berpangkat. Sudah kontak. Ya, kontak. Saya menghadapnya gampang. Pak Johan silakan. Walaupun saya katakan, Pak Jenderal, ini jamnya nggak mungkin. Saya katakan, sudah temui langsung di kantor sekarang. Sudah nggak normal kalau saya nemui saudara, ini juga pejabat besar. Saya sampai ragu, Pak Jenderal, nggak mungkin Pak. Nggak punten saya katakan, nggak mungkin. Udah Pak Jenderal, sudah perintahkan. Pak Jenderal sudah perintahkan ke sana. Saudara, saya langsung siap dan saudara, saya seolah diberi kuasa yang sama. Saya seolah seperti punya jabatan seperti jenderal juga. Ajudannya, welcome. Pak Dr. Johan sudah ditemui, sudah disiapkan. Ya, silakan masuk. Saudara-saudara, kita percaya Yesus yang sama, diberi kuasa yang sama, artinya saudara, kita punya hak yang sama. Amin. Kita bisa memerintahkan apa saja sesuai dengan iman saudara. Amin. Sekarang saya nggak tahu apa masalah Anda bisa memerintahkan. Ya, Anda harus praktek. Saudara. Saya sedang Anda bisa praktek. Setiap orang yang bisa praktek, ini menjadi Kristen yang dewasa. Ya, Anda biasakan, Anda bisa mengatasi masalah, Anda berkumpul. Kalau nggak kuat, oke, minta bantuan dengan rohani, Pak, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita bisa, saudara, kita diberi kuasa loh. Jangan sampai saudara, setan ini saudara mengelabui kita seolah-olah kita ini nggak berdaya. Seolah kita ini lemah, seolah kita ini siapa, nggak ada apa-apanya. Betul kita nggak ada apa-apanya, tetapi kita diberi kuasa yang besar. Anda jangan mendengar suara setan, saudara. Setan mengganggu pikiran kita, perasaan kita, dan kita memang akhirnya mengatakan iya. Aku nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, tapi di mata Tuhan saudara, kita dikasih kemampuan. Bahaya kan? Saya bukan jenderal, saya bisa menghadap pejabat itu, saudara. Atas nama jenderal saya bisa masuk dengan cepat. Sama, saudara. Kondisi kita sama. Masalah apa sih yang nggak bisa kita atasi? Pasti bisa, katakan amin. Katakan, pasti bisa kita atasi semua masalah. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Haleluya.
Saudara-saudara, saya ingin singkatkan. Ada 4 hal. Ada 4 hal dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, yaitu kita diberi kuasa. Kuasa ini, saudara, dari bahasa Yunani, dari kata dunamis. Kita diberi kemampuan, ya, kesanggupan. Kita, saudara, bukan hanya diberi kemampuan kesanggupan, tapi ada kekuatan yang dahsyat, yang ajaib. Ini kata asli dari kata Yunani-nya, dunamis. Bukan hanya sekedar tenaga. Oke, ini, saudara, kalau diterjemahkan bisa tenaga, dunamisnya. Tetapi, saudara, ada kekuatan yang dahsyat, yang ajaib. Yang orang bilang, lu kok bisa? Memang begitu cara Tuhan. Menurut kita nggak bisa. Kalau mujizat terjadi, manusia nggak bisa. Ya, manusia nggak bisa, Tuhan bisa. Berarti begini, saudara. Kalau kita diberi kuasa, untuk apa? Kuasa itu, saudara. Bukan kita terima, kita simpan, kalau kita taruh di gudang. Sebenarnya kuasa ini, saudara, ya, kalau kita baca dari awal sampai akhir, ada maksud-maksud. Bagi orang yang percaya, kuasa ini sudah diberi pada kita untuk mengatasi segala persoalan dan kita bisa mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Dan kita disanggupkan menghadapi problem apapun. Dan yang kedua, saudara, kita menjadi saksinya. Kita saksi ini, saudara, dari kata martus, artinya kita memberitakan kabar baik bahwa Yesus bangkit. Dan dia sebagai pemegang segala kuasa. Apakah Anda siap, Bapak Ibu? Secara pribadi, kalau Anda membaca di renungan Rata Gereja, ya, ini sudah dihimbau. Ya, di dalam visi misi juga, ada jiwa yang belum diselamatkan. So. Mari kita bergerak secara aktif, secara pribadi. Karena ada waktu yang singkat. Ya. Ada waktu yang singkat. Kita jangan cuma hanya memperhatikan pribadi kita atau masalah kita. Tapi perhatikan bagi yang belum diselamatkan bagaimana. Itu tanggung jawab kita. Saudara. Apa Anda siap? Kuasa ini, saudara, kita menjadi saksinya juga. Bukan hanya sekedar kita menjadi umat yang percaya. Orang yang percaya Yesus diberi kuasa untuk menjadi saksi. Anda siap? Kalau Anda nggak mau, saudara, Anda nggak diberi kuasa loh. Siapa yang mau dapat kuasa dari Tuhan Yesus? Tepuk tangan yang meriah. Tim musik juga. Oh, semua ya. Oke, semua. Nah, kalau Anda sudah mendapat kuasa, pastikan, saudara, untuk apa? Bukan hanya untuk mengusir masalah kita, tetapi, saudara, ada yaitu yang sentral, yang penting, kita mematahkan bahwa Yesus Tuhan. Amin. Katakan Yesus disampaikan kepada siapa yang belum selamat. Anda siap? Kalau Anda siap, saudara, Anda diberi kepercayaan lebih lagi. Kalau Anda nggak siap, ya sudah segitu aja. Kita nggak akan menikmati lebih dari itu, saudara. Seperti kita sedang belajar, kita dipercaya oleh seseorang atau oleh bos, maka dipercaya lebih lagi. Ya. Bos kita bukankah Yesus? Amin. Bukankah Tuhan kita Yesus yang akan mempercayakan saudara dan saya? Kita diberi kuasa yang lebih dan lebih lagi untuk memuaskan hati Tuhan. Amin. Karena saudara, hanya memuaskan hati Tuhan itu aja yang dicari Tuhan. Saya berusaha bagaimana untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Ternyata salah satunya, saudara, yaitu menjadi saksi Tuhan. Memang, saudara, setan menjegal kita. Menjadi saksi itu seolah-olah nggak mampu kita. Padahal cuma memberitakan aja. Yesus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain hanya nama Yesus. Artinya, saudara, ada keselamatan yang pasti di dalam Yesus. Itu yang kita beritakan. Siap, Bapak Ibu? Yang siap katakan amin sekali lagi. Haleluya. Memang saya katakan, saudara, enggak mudah, saudara, di dalam misi ini pun, saudara, Yesus pun ditentang dari awal. Ahli Taurat, ahli Farisi menentang, saudara. Bagaimana setan itu menggagalkan. Tapi Yesus, saudara, dia tetap maju dengan jelas. Tahu misi apa di bumi. Misi apa, master plan yang besar, saudara, supaya manusia itu selamat boleh ke surga. Dan sekarang, saudara, Yesus sudah naik ke surga, kita diberi kuasanya. Maka, saudara, biarlah melalui kita
kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Mari bergairah, semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum selamat. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang belum selamat, tanggung jawab kita. Tanggung jawab siapa? Kita. Bukan tanggung jawab Pak Pendeta. Bukan tanggung jawab gembala. Tapi tanggung jawab kita. Haleluya. Saudara-saudara kita sudah mengerti hari ini, Tuhan sangat senang. Amin. Jadi minggu depan Anda sudah memastikan kalau ada yang belum selamat, Anda bisa bawa ke gereja. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari kenaikan Yesus, ada kepastian keselamatan. Yes, pasti ada keselamatan karena Yesus sudah membuktikan. Kalau kita sudah pasti selamat, saudara, untuk apa? Untuk kita diberi tempat, yaitu di surga. Bukankah ini, saudara, yang kita nanti akhirnya. Kalau selamat ini sudah diberi, saudara, maka yang lain pasti diberi, amin. Wong selamat aja sudah dikasih loh. Banyak orang mencari keselamatan belum dapat. Kita sudah dapat di dalam nama Yesus. Kalau keselamatan sudah diberi, maka yang lain pasti ikut. Jadi ikutnya apa? Pak, saya ada problem besar. Pasti selesai problemmu, amin. Loh, Anda nggak percaya. Anda yang punya masalah besar dalam nama Yesus. Hari ini saya katakan dengan iman. Masalah yang besar bagi Anda, apapun masalah. Bablas dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Bablas dalam nama Yesus. Sumpeknya apa, Gus? Sumpeknya apa? Banyak wajah lonjong, Mas. Sumpeknya hilang. Jangan sumpek-sumpek. Kalau kita punya Tuhan yang besar kok. Amin. Gak usah sumpek, gak usah susah. Ikut Yesus itu enak. Ikut Gusti Yesus itu enak. Enak tenan, yang percaya katakan amin, tepuk tangan terbaik. Enak tenan. Sudah ada buktinya. Mujizat demi mujizat. Anda pun sudah pernah menikmati mujizat. Kita pun akan menikmati mujizat lagi saat kita menghadapi masalah, yang percaya katakan amin. Maka kemenangan, saudara, itu pasti diberi lagi. Pasti diberi lagi. Saya nggak yakin Anda nggak pernah menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan. Kita semua pernah. Kalau Anda dulu pernah atau pernah menikmati, seperti itu, saudara, mujizatnya. Saya pun meyakini, saudara, saya pun menerima lagi dan lagi saat menghadapi persoalan. Saya nggak tahu Pak Bingkit ada masalah besar atau kecil, Pak, hari ini. Besar atau kecil masalahnya? Kecil. Perlu nggak dibablaskan dalam nama Yesus? Perlu juga ya? Oh, perlu. Jadi masalah besar kecil, bablas di dalam nama Yesus. Jangan amin aja, yang percaya katakan amin, tepuk tangan. Kecil, besar, atau medium, ya. Sekarang ada ukur-ukuran masalahnya. Ada yang small, medium, sama L. Large, besar. Itu, saudara, ukuran itu, saudara, manusia mengukur itu. Masalah pun ada ukurannya besar, kecil, medium. Kalau kita percaya dalam nama Yesus, pasti kita pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang besar. Yang percaya katakan, haleluya. Saudara, yang keempat, yang terakhir, ada 4 hal dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Wah, luar biasa. Saudara, inilah, saudara, pengganti saat Yesus naik ke surga. Murid-murid saat itu kebingungan. Yesus, kok kami ditinggalkan sebagai yatim piatu? Oh enggak, Yesus bilang enggak. Aku gak tinggalkan engkau sendirian. Aku berikan Parakletos, yaitu roh penolong yang lain. Yaitu penolong yang lain, Parakletos. Yaitu ada yang kuasa yang lain, yaitu dalam Roh Kudus. Kalau kita hari ini mengerti ada Roh Kudus, mari gunakan. Roh Kudus bukan sekedar teori, bukan dulu. Roh Kudus ini, saudara, alat tunggal. Yesus naik ke surga, maka sekarang yang bekerja Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini pastikan, saudara, ya, kita awetkan, ya, kita sayang, ya, kita jagai, dan kita hormati. Ya, haleluya. Kalau kita sudah ngerti, saudara, apa perintah Tuhan yang gak berkenan, kalau kita sudah tahu, jangan dilanjutkan. Kalau itu dosa, jangan dilanjutkan. Maka apa?
Roh Kudus akan kerasan. Roh Kudus bentuk roh, saudara, itu ada di tubuh kita, di bait Allah kita ini, saudara. Kalau ada sesuatu nggak berkenan, saudara, maka Roh Kudus nggak kerasan. Roh Kudus seperti ada sayapnya terbang. Makanya begini, saudara. Orang Kristen pun yang sudah percaya Yesus, saat ada masalah, maka biasanya wajahnya lonjong. Kenapa? Roh Kudusnya nggak ada. Loh, mana Tuhan? Loh, Roh Kudus harusnya yang ada. Anda jangan ngomong mana Tuhan. Tuhan mengatakan Parakletos, ada penolong yang lain. Saat Yesus sebelum berangkat, hei murid-murid, hei rasul-rasul, aku tidak tinggal engkau sendirian. Aku berikan Parakletos, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Maka saudara, Roh Kudus ini saudara harus kita jaga. Kalau kita hari ini masih tahu dan sadar ada sesuatu yang gak berkenan, pinggirkan cepat. Jauhi, jangan diulang. Kalau diulang, kita beribadah itu seolah-olah saudara, hanya teori. Ya teori, cuma teori-teori aja seolah-olah. Padahal saudara, ikut Yesus itu enak tenan loh. Kalau ada Roh Kudusnya, amin. Kalau kita ada Roh Kudus, saudara, kita nggak takut. Kita lihat tuh ada kejelasan, ada pengharapan. Karena dengan bukti kenaikan ada pengharapan. Kalau pengharapan di depan nggak jelas, saudara, maka saya yakin loh, Roh Kudusnya di mana ini? Mari ada kesempatan hari ini, mari kita musik, siap-siap masuk. Saudara, pastikan Roh Kudus ini, saudara, ya harus kita awetkan, kita sayang, ya, dan kita gumuli sama-sama, dan kita bergumul menghadapi masalah dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Mari jangan Anda remehkan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah dari Yesus. Tuhan Yesus mengatakan sebelum terangkat, aku berikan penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Mari kita buktikan, saudara, sebelum perjamuan kudus. Bapak Ibu kita mau melakukan perjamuan kudus dengan roti dan anggur. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus dengan tubuh dan darah, bahkan dengan nyawanya, menyerahkan untuk kita, untuk menebus segala dosa kesalahan kita, bahkan kutuk kita, dan juga segala sakit penyakit kita ditanggungnya. Mari sebelum kita lakukan Bapak, mari kita cross check. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya berikan kesempatan yang sangat singkat sekali. Mari. Haleluya. 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 Ada yang sudah siap? Mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi saudara, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Ada kepastian, ada pengharapan, ada kenaikan Yesus. Ada keselamatan.
Dan kita sudah dibebaskan dari setiap dosa, kutuk, dan kesalahan kita. Mari kita bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Ada 1 menit, 2 menit. Haleluya. Mari ucap syukur. Ucap syukurlah sudah buat kebaikan Tuhan. Semangatnya bersyukur. Dimulai kita bersyukur. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan dan hati kita sungguh-sungguh. Segala puji syukur bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, berpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur segala puji syukur bagi-Mu. Hanya Tuhan Yesus yang terima segala kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kurabahana sandaya kata kita karena masaka. Kurabah sangat Tuhan sumber segala berkat. Curahkan berkat pada siap yang ada. Tuhan yang pukul kami di sini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Yang percaya kata amin. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan dan segala raja. Bukan